Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena untuk jilid 6D. Mari kita buka buku halaman 215, di situ ada latihan ujian akhir untuk bidang studi PPKN. Nah, kita mulai bagian 1 pilihan ganda. Nomor 1, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dedi berasal dari suku Sunda. Dedi dan orang tuanya mengunjungi rumah Beni yang berasal dari suku Sasak. Sikap yang sebaiknya Beni lakukan adalah jawabannya C. Menerima kedatangan Dedi dan orang tuanya dengan sukacita. Kemudian nomor 2, temanmu memiliki kegemaran membaca buku sedangkan kegemaranmu bermain bola. Sikap yang tidak boleh kamu lakukan saat melihat temanmu sedang membaca buku adalah A. Memaksanya untuk berhenti membaca buku dan mengajaknya bermain bola. Nomor 3, Ayah Dedi bekerja sebagai arsitek. Ayah Dedi berhubungan baik dengan tetangganya, Pak Anton yang bekerja sebagai pedagang. Selain Pak Anton, Ayah Dedi juga bertetangga dengan Pak Eko yang bekerja sebagai pegawai bank. Cerita tersebut menunjukkan keberagaman sosial berupa D. Mata pencaharian. Kita lanjut ke halaman 216 nomor 4. Berikut yang bukan kegiatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia adalah D. Menolak menghadiri kirab budaya Indonesia. Nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah C. Meruntuhkan solidaritas bangsa. Nomor 6, kewajiban anak di lingkungan tempat tinggalnya adalah C. Menjaga lingkungan agar tetap lestari. Nomor 7, untuk memenuhi kewajiban dalam memelihara lingkungan yang perlu kita lakukan adalah A. Menggunakan energi yang dapat diperbarui. Nomor 8, salah satu contoh kerjasama di kelas dilakukan dalam kegiatan B. Piket kelas. Nomor 9, norma kesusilaan yang berlaku dari masyarakat bersumber dari B. Kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat. Nomor 10, seseorang yang mendapat sanksi sosial seperti dicemooh atau dikucilkan dari pergaulan merupakan akibat dari pelanggaran terhadap norma C. kesusilaan. Nomor 11, berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumah adalah D. Keributan antar warga. Nah, kita lanjut ke halaman 217. Nomor 12, dampak terhadap lingkungan yang terjadi jika kita tidak menghemat dalam menggunakan kertas adalah D. Semakin banyak pohon ditebang sehingga jumlah oksigen semakin berkurang. Nomor 13, hak yang kamu peroleh setelah melakukan kewajiban menjaga dan merawat kebersihan lingkungan adalah C. Lingkungan yang bersih dan sehat. Nomor 14, ketika sedang melakukan kerja kelompok di kelas, sikap yang sebaiknya dilakukan setiap anggota kelompok adalah jawabannya D. Saling menghargai pendapat antar anggota kelompok dan hasil kerja kelompok lain.
Nomor 15, kamu menjatuhkan vas bunga kesayangan ibumu tanpa sepengetahuannya. Ibumu menanyakan vas bunganya. Sikap yang sebaiknya kamu lakukan adalah D. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nomor 16, berikut ini yang termasuk contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Merapikan meja belajar setelah selesai belajar. Salah satu bentuk dari korupsi yang dapat terjadi di lingkungan sekolah adalah B. Pulang sebelum bel sekolah berbunyi. Kita lanjut ke halaman 218. Pemerintahan provinsi dipimpin oleh seorang C. Gubernur. 19. Wilayah kabupaten atau kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan. Nomor 20, anggota DPR dan DPD dipilih berdasarkan C. Pemilihan umum ataupun pemilu. 21. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri merupakan wewenang dari D. Presiden. 22. Berikut ini yang termasuk asas pemilu yang berlangsung di Indonesia adalah B. Jujur dan adil. Kemudian perhatikan Garuda Pancasila berikut untuk menjawab soal nomor 23 dan 24. Nomor 23. Salah satu sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai pada sila Pancasila dengan lambang pohon beringin adalah B. Gemar mempelajari tarian tradisional. Nomor 24, berikut ini merupakan contoh sikap yang bukan merupakan pengamalan sila dengan lambang banteng, yaitu yang lambang banteng berarti sila keempat, yang bukan yaitu D. Tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga lain. Nah, sekarang kita menuju ke halaman 219 nomor 25. Berikut ini yang merupakan contoh pengamalan sikap rela berkorban di lingkungan sekolah adalah A. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak membawa. Nomor 26, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh A. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 27, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yaitu bertempat di kediaman D. Laksamana Maeda. 28, pada rumusan Pancasila, penghayatan dan pengamalan Pancasila, rumusannya terdapat pada jawabannya A. TAP MPR RI nomor 3, strip MPR strip 1988. Nomor 29 berikut ini yang merupakan tata urutan terendah perundang-undangan bangsa Indonesia adalah C. Peraturan daerah. 30, pada masa pemerintahan dengan periode 21 Mei 1998 hingga 19 Oktober 1999 terjadi peristiwa lepasnya salah satu provinsi dari NKRI. Provinsi tersebut adalah C. Timur Timur. Nomor 31, berikut ini yang bukan merupakan penggagas berdirinya ASEAN adalah C. Ahmad Subarjo. 32, negara Indonesia termasuk salah satu penggagas berdirinya ASEAN yang memiliki peranan penting, yaitu C. menjalankan misi perdamaian di bawah Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Buka halaman 220 nomor
33. Kegiatan perdagangan antara negara-negara yang berada di suatu kawasan yang sama atau saling berdekatan merupakan bentuk kerjasama. Jawabannya C. Regional. 34. Gambar di atas adalah logo ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari, jawabannya C. Association of Southeast Asian Nations. 35. Gamal Abdul Nasser merupakan salah satu pencetus dibentuknya gerakan nomblok yang berasal dari negara dengan bendera yang gambarnya B, yaitu dari negara Mesir. Lanjut ke halaman 221. Nomor 36. Berikut ini yang bukan merupakan hak-hak yang dimiliki oleh anggota DPR adalah C. Mengajukan pertanyaan. 37. Bagian-bagian yang dimiliki pemerintahan pusat adalah D. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. 38. Lembaga yang memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden adalah A. MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. 39. Indonesia masuk menjadi anggota PBB pada tahun 1950 dan diterima sebagai anggota dengan urutan ke C60. Nomor 40. Kongres Pemuda pertama yang menghasilkan kesepakatan tentang kegiatan bersama di bidang sosial, ekonomi, dan budaya diadakan pada tanggal A 2 Mei 1926. Kita lanjut pembahasan ke halaman 222 bagian 2 esai. 41. Perhatikan gambar berikut. Tulislah makna dari semboyan pada gambar tersebut, yaitu yang ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi maknanya, walaupun di negara Indonesia memiliki berbagai keberagaman suku, agama, dan budaya, namun tetap satu kesatuan bangsa dan setanah air. Nomor 42, tulislah 3 contoh kegiatan yang dapat dilakukan berkaitan dengan gotong royong di lingkungan tempat tinggalmu. Contohnya yaitu membersihkan saluran air, ikut kegiatan siskamling, dan melakukan kerja bakti. Nomor 43, apa pendapatmu tentang cara untuk menjaga dan melestarikan keberagaman bahasa daerah yang ada di bangsa Indonesia? Yang pertama yaitu mencintai bahasa daerah yang dimiliki. Yang kedua, mengajarkan kepada generasi muda. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. 44. Apa peranan sebuah pemerintahan pusat bagi kelangsungan sebuah negara? Jelaskan. Jadi peranan yang pertama yaitu mengatur keuangan negara. Yang kedua, mengatur pertahanan. Yang ketiga, mengatur hubungan luar negeri dan dalam negeri. 45. Apa tujuan dilakukannya politik luar negeri yang bersifat bebas aktif oleh pemerintah Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Yang pertama, meningkatkan perdamaian internasional. Yang kedua, meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. Dan yang ketiga, mempertahankan kemerdekaan bangsa. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!